Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mira Eza. Kali ini kita sampai di part 21 dengan kisi-kisi mengenai instrumen tes, pengukuran, kemudian penilaian, evaluasi. Jadi kita membahas soal-soal mengenai ini ya teman-teman. Bagaimana bentuk kira-kira soalnya. Nomor 1, tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI merupakan salah satu tes untuk mengukur kebugaran jasmani yang disusun berdasarkan usia, yaitu usia 6-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-19 tahun. Karena merupakan baterai tes, maka harus dilakukan secara berurutan. Untuk tingkat SMP yaitu dengan tahapan A. Lari 50 atau 60 meter, pull up, sit up, vertical jump, lari 800 sampai 1200 meter. B. Lari 50 atau 60 meter, sit up, pull up, vertical jump, lari 1000 sampai 1200 meter. C. Lari 50 atau 60 meter, pull up, sit up, vertical jump, lari 1000 sampai 1200 meter. D. Lari 50 atau 60 meter, vertical jump, pull up, sit up, lari 1000 sampai 1200 meter. E. Lari 50 atau 60 meter, vertical jump, pull up, sit up, lari 800 sampai 1000 meter. Jawaban A. Lari 50 atau 60 meter, pull up, sit up, vertical jump, lari 800 sampai 1200 meter. Ini tabel tentang TKJI ya teman-teman. Ini usia 13 sampai 15 tahun dengan tingkat SMP. Nah, untuk putra 50 meter, putri juga 50 meter. Kemudian pull up 60 detik sama, dan baring duduk juga sama 60 detik, loncat tegak atau vertical jump, lari 1000 meter untuk putra, 800 meter untuk putri. Jadi untuk optionnya yang benar adalah A. Dan yang di bawah 16 sampai 19 tahun itu untuk SMA ya teman-teman. Perbedaannya di lari 1200 untuk putra, untuk putri lari jarak jauhnya 1000 meter. Kalau yang untuk lari jarak pendek, putranya 60 meter, putrinya 50 meter. Yang lainnya sama. Untuk memudahkan urutan menghafal urutan dari TKJI ini, kita ambil dari lari jarak pendek yang awal, kemudian lari jarak jauh yang terakhir. Kemudian yang bagian tengah pull up itu tangan, sit up perut, vertical jump kaki. Jadi urutannya dari atas ke bawah. Karena nanti pada option juga akan dibalik-balik seperti option B, C, D dan E. Kita akan ragu mana yang duluan pull up atau sit up atau pull up. Jadi yang memudahkan kita mulai dari atas lengan, perut, kaki. Pull up, sit up, vertical jump. 2. Tes dan pengukuran yang digunakan oleh seorang guru untuk mengetahui kecepatan lari peserta didik sekolah menengah pertama dengan menggunakan A. Lari cepat 50 meter, B. Lari cepat 70 meter, C. Lari cepat 80 meter, D. Lari cepat 90 meter, E. Lari cepat 100 meter. Jawaban A. Lari cepat 50 meter. Tadi sudah kita bahas ya teman-teman. Untuk lari tingkat SMP yang untuk putri 50 meter, untuk putra juga 50 meter. 3. Tes unjuk kerja yang meliputi lebih dari satu item tes disebut tes rangkaian gerak atau disebut dengan A. Measurement, B. Assessment, C. Baterai test, D. Tes terpadu, E. Multiple test. Jawaban C. Baterai test.
coba kita bahas satu-satu apa pengertian dari option A sampai E. Measure test dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Mengukur pada hakikatnya membandingkan sesuatu atau dasar ukuran tertentu. Untuk option B, assessment, upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa atau kelas atau mata kuliah atau program studi dibandingkan terhadap tujuan kriteria capaian pembelajaran tertentu. Kemudian baterai test adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui performa atau baterai baik secara individual maupun secara keseluruhan. Untuk option D, tes terpadu, yaitu beberapa tes dipadukan. Dan untuk option E, multiple test, yaitu beberapa tes juga ya teman-teman, banyak tes. Di sini kata kunci dari soal yaitu adanya tes rangkaian gerak atau disebut dengan tes rangkaian. Ya, tes rangkaian ini adalah tes TKJI yang dirangkai, yang disusun, dan susunannya sudah baku, yang tidak bisa kita ubah, yang tidak bisa kita dahulukan. Yang nomor 4 didahulukan nomor 1 tidak bisa karena itu sudah baku, dan kita melakukannya sesuai dengan urutan yang benar. Nah, itu rangkaiannya, jadi disebut dengan baterai tes atau tesnya TKJI. 4 tes yang dilakukan pada akhir tahun atau akhir suatu jenjang pendidikan dan bertujuan untuk memperoleh data penguasaan dan memosisikan siswa dalam kuadran tertentu menggunakan sistem komputer based atau digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kelulusan. A. Tes formatif, B. Tes tahunan, C. Tes diagnostik, D. Tes penempatan, E. Tes sumatif. Jawaban E. Tes sumatif. Untuk pengertian satu-satu, tes formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik yang dimaksud untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana telah direncanakan. Contohnya seperti KD mengenai bola voli. Jadi setelah pembelajaran bola voli dibuat evaluasi, dibuat tes. Nah, itu dinamakan dengan tes formatif, hanya satu pokok bahasan. Yang tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa ketika mempelajari sesuatu, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar memberikan tindak lanjut. Tes ini dapat berupa sebuah pertanyaan atau permintaan untuk melakukan sesuatu. Kemudian tes penempatan adalah suatu perangkat pengukuran yang mengukur efek belajar, yaitu pengalaman yang diperoleh seseorang melalui kegiatan terstruktur, misalnya kegiatan pembelajaran di satuan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana yang ditentukan dalam standar kompetensi. Tes sumatif adalah tes yang diberikan setelah sekumpulan satuan program pembelajaran selesai diberikan untuk mengetahui keberhasilan belajar murid setelah mengikuti program pengajaran tertentu yang pelaksanaannya itu dilakukan pada akhir tahun. Nah, yang untuk nomor 4 ini yang paling cocok adalah tes sumatif ya teman-teman, karena kata kuncinya adalah diambil untuk pengambilan keputusan kelulusan, yang tesnya tentu dilakukan di akhir tahun. Nomor 5, dalam rangka penerapan program remedial, teknik yang paling tepat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar dalam mata pelajaran PJOK adalah A. Tes unjuk kerja, B. Tes formatif, C. Pengamatan, D. Tes prasyarat, E. Wawancara. Jawaban B. Tes formatif. Remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Sedangkan tes formatif, evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau
topik yang dimaksud untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana telah direncanakan, yang artinya program remedial dilakukan melalui tes formatif karena siswa belum mencapai KKM. Ya teman-teman, karena formatif ini dilakukan dalam 1 KD. Nah, untuk remedi yaitu bagi siswa yang di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal, nah dilakukan untuk tes formatif. 6. Daya tahan kardiovaskuler peserta didik putri SMA dapat diukur dengan menggunakan tes lari A 1000 meter, B 700 meter, C 1200 meter, D 1500 meter, E 800 meter. Jawaban A 1000 meter. Lari jarak jauh untuk tingkat SMA 1000 meter sesuai dengan tabel teman-teman. Ini tabelnya juga valid sesuai dengan aturan TKJI yang sudah baku untuk putri tingkat SMA 1000 meter dan untuk putra 1200 meter. 7. Setiap proses pembelajaran berlangsung, guru PJOK selalu berupaya untuk mendapatkan data penilaian, bahkan setiap kompetensi dasar beliau miliki. Upaya yang dilakukan guru PJOK tersebut tidak lain hanya ingin memiliki progres kemajuan. Di samping itu pula, data tersebut digunakan untuk perbaikan hasil belajar peserta didik. Bentuk pengukuran pencapaian kompetensi yang dilakukan di atas yang tepat sesuai keadaan adalah bentuk A. Tes sumatif, B. Ulangan, C. Penilaian otentik, D. Ujian sekolah, E. Tes formatif. Jawaban E. Tes formatif. Kata kunci dari soal, setiap kompetensi dasar beliau miliki. Nah, setiap KD dimiliki berarti guru tersebut melakukan tes formatif. Karena tes formatif ini setiap KD ya teman-teman. Kemudian ada lagi kata kuncinya dari soal, data tersebut digunakan untuk perbaikan hasil belajar peserta didik. Jadi jika tidak tuntas maka dijadikan perbaikan dengan remedial. Untuk tes sumatif itu jelas di akhir tahun ya teman-teman. Kalau ulangan itu sudah termasuk kepada formatif. Untuk C, penilaian otentik, itu semua penilaian kinerja, proyek, portofolio tertulis. Dan untuk option D, ujian sekolah, itu lebih kepada umum. Formatif bisa, sumatif bisa. 8. Apa manfaat dari penilaian? Adalah A. Untuk memantau kemajuan hasil belajar, B. Untuk perbaikan pembelajaran, C. Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam pencapaian kompetensi, D. Agar guru dapat mengoreksi pembelajarannya. Jawaban C. Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam pencapaian kompetensi. Pembahasan manfaat dari penilaian. Yang pertama, untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pencapaian kompetensi. Yang kedua, untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Jadi jika nilai yang didapat siswa di bawah KKM diadakan remedial, kalau di atas KKM diadakan pengayaan. Jadi itu manfaat dari penilaian teman-teman. 9. Penilaian pembelajaran PJOK bertujuan untuk kemampuan belajar peserta didik untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran. Tugas yang diberikan kepada peserta didik adalah rangkaian gerak senam. Teknik yang dikuasai dalam senam irama ini adalah kesesuaian ketukan dan langkah. Penilaian tugas ini adalah hasil akhir dalam kegiatan. Hal ini merupakan bentuk dari penilaian. A. Penilaian proyek individu dan kelompok, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian refleksi, D. Penilaian berbasis kinerja, E. Penilaian tugas. Jawaban D. Penilaian berbasis kinerja. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Penilaian proyek adalah penilaian
terhadap suatu penugasan yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Penugasan tersebut meliputi perencanaan, pengumpulan data, analisis data, penyajian data, hingga pelaporan. Penilaian portofolio merupakan metode penilaian berkesinambungan dengan berbagai kumpulan informasi atau dokumentasi hasil pekerjaan seseorang yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu dan disimpan pada suatu bundles secara sistematis dan terorganisir. Jadi membuat sesuatu dari awal sampai akhir itu yang dinilai, itu masuk proyek. Kemudian refleksi adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk siswa dan mengekspresikan kesan konstruktif, kesan harapan, dan kritik terhadap pembelajaran yang diterima. Penilaian kinerja merupakan bentuk penilaian yang menuntut peserta didik mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Penilaian tugas adalah penilaian yang diberikan guru terhadap siswa dari tugas yang telah diberikan. Jadi yang paling cocok untuk soal yaitu penilaian kinerja ya teman-teman, karena coba kita lihat lagi soalnya. Kata kunci dari soal, tugas yang diberikan kepada peserta didik adalah rangkaian gerak senam. Teknik yang dikuasai dalam senam irama adalah kesesuaian ketukan dan langkah. Di peserta didik melakukan senam irama, nanti dinilai oleh guru. Penilaian adalah kesesuaian ketukan dan irama otomatis peserta didik melakukan gerakan senam. Jadi yang berbasis kepada penilaian berbasis kinerja ya teman-teman. 10. Evaluasi pembelajaran sebaiknya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. A. Hasilnya akan baik dan bermanfaat apabila merefleksi atas apa yang terjadi sebagai dasar untuk memperbaiki langkah evaluasi berikutnya. Tindak lanjut dari proses. B. Cara-cara spesifik sehingga pekerjaan peserta dapat ditingkatkan. C. Fokus pada tugas-tugas yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan bukan membandingkan dengan anak yang lain. D. Peserta didik perlu diberikan kesempatan meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Jawaban A. Hasilnya akan baik dan bermanfaat apabila merefleksikan atas apa yang terjadi sebagai dasar untuk memperbaiki langkah evaluasi berikutnya. Tindak lanjut dari proses. Pembahasan misalnya kegiatan pengayaan remedial atau PTK bagi guru. Jadi setelah evaluasi dilakukan, bagi siswa nilai yang rendah akan diberikan pengayaan dan remedial. Atau bagi guru jika banyak siswa yang remedial dibandingkan pengayaan, maka diadakan refleksi dalam bentuk PTK sehingga pembelajaran setelah PTK nanti akan berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran akan tercapai. 11. Evaluasi pendidikan dan pengajaran adalah proses kegiatan untuk mendapatkan informasi data mengenai hasil belajar mengajar yang dialami siswa dan menafsirkannya menjadi nilai berupa data kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan standar tertentu. A. Evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. B. Suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. C. Evaluasi yang dilakukan oleh pendidik ini dapat berupa evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran. D. Penilaian yang bersifat menyeluruh tersebut meliputi pengetahuan sikap, keterampilan, dan kemampuan terhadap nilai yang berlaku di masyarakat. E. Setiap hasil yang dicapai oleh murid harus mendapatkan nilai yang sesuai dengan prestasinya. Hal ini sebagai penghargaan pada prestasi yang telah dicapai dengan baik. Jawaban B. Suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Pembahasan evaluasi merupakan suatu proses penetapan nilai tentang kinerja dan hasil belajar siswa berdasarkan informasi yang diperoleh melalui pendidikan
dibagi menjadi dua, itu ada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. 12. Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus. Evaluasi tidak hanya dilakukan sekali, setahun, atau semester, tetapi dilakukan secara berkelanjutan mulai dari proses pembelajaran dengan memperhatikan peserta didik hingga ia tamat dari institusi tersebut. A. Prinsip berkesinambungan. B. Prinsip menyeluruh. C. Prinsip objektif. D. Prinsip validitas. E. Prinsip reliabilitas. Jawaban A. Prinsip berkesinambungan. Kata kuncinya adalah terus menerus dari awal sampai tamat, itu ya teman-teman. Coba kita bahas satu-satu. Prinsip kontinuitas juga dikenal dengan istilah prinsip berkesinambungan. Prinsip berkesinambungan dalam evaluasi hasil belajar direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan evaluasi secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Prinsip menyeluruh dalam penilaian mengandung arti bahwa penilaian yang Anda lakukan harus mampu menilai keseluruhan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum yang mungkin meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak mempengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Validitas adalah ketepatan alat ukur dalam sebuah tes untuk mengukur sebuah benda sekaligus juga melihat dan membuat hipotesis atau dugaan yang terjadi pada objek tes ke depannya. Reliabilitas adalah hasil konsisten dari sebuah tes secara berulang sebagai sebuah bukti ketepatan hasil tes walaupun tersebut diulang-ulang akan menghasilkan hasil yang sama. Yang cocok untuk soal yaitu prinsip kontinuitas berkesinambungan. Sudah paham ya teman-teman? Demikian saja untuk part 21 ini. Kita jumpa lagi di part 22 mengenai penghayaan dan remedial. Semoga sukses teman-teman. Mungkin jika ada kekurangan dari video ini, mohon koreksinya demi kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.